tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena ibu-ibu sudah berkenan hadir memenuhi undangan saya hari ini. Jadi hari ini saya mau berbagi praktik. Saya cerita dulu ya. Beberapa minggu lalu saya itu mengikuti pelatihan di BPPTK itu terkait dengan jurus PKI. Kemudian kemarin saya sudah implementasi di kelas dan hari ini saya mau berbagi kepada ibu guru sekalian terkait dengan apa sih hasil dari implementasi saya tersebut. Jadi kemarin saya itu belajar tentang jurus BK hebat. Itu ada 7 jurus BK hebat gitu ya. Yang pertama adalah kenali potensi, di mana kita itu mengenali potensi siswa dengan akses macam-macam tesnya, ada tes belajar, tes pendapat, kemudian tes kemampuan akademik dan lain sebagainya. Kemudian ada pola emosi, ya ini cara bagaimana kita membantu siswa untuk dapat mengelola emosinya. Kemudian tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu ketahanan ya. Jadi seperti yang kita ketahui, anak-anak sekarang itu banyak sekali yang secara kalau kita biasa bilang mental gitu ya, sangat lemah gitu ya, rapuh gitu ketika menghadapi tantangan. Nah ini tumbuhkan resiliensi itu tujuannya untuk itu. Kemudian jaga konsistensi supaya ya kalau yang baik itu baik, kemudian yang belum baik kita usahakan untuk menjadi baik. Selanjutnya yaitu jalur koneksi. Sebenarnya ini lebih kepada tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan siswa-siswa kita supaya tidak ada miskomunikasi, supaya apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan sesuai apa maksud kita seperti itu. Kemudian belum ya masih ada dua lagi kolaborasi. Nah kolaborasi ini lebih ke kita ke sesama guru ya. Jadi kalau kita menghadapi permasalahan siswa, ada kalanya kita butuh berkolaborasi ya Bapak Ibu, karena itu berkolaborasi biasanya misalkan wali kelas, kolaborasinya sama BK, kemudian sama kesiswaan, atau bahkan nanti kita sama kepala sekolah atau orang tua seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menata situasi. Ini juga untuk kita sebagai guru, sebagai pendidik di sekolah, tentang bagaimana kita menciptakan situasi yang kondusif untuk memberikan pelayanan terbaik pada siswa. Nah, dari 7 jurus yang ada itu saya sudah implementasi 2 jurus yang kemarin saya implementasikan ke kelas Werkudara. Jadi kemarin saya di Werkudara itu implementasi jurus kenali potensi. Saya melaksanakan di hari Selasa 14 Oktober 2025. Tujuannya untuk mengetahui potensi yang dimiliki agar dapat dikembangkan secara optimal. Jadi kalau kemarin yang saya laksanakan di kelas Werkudara itu saya melakukan tes gaya belajar. Tujuannya tadi untuk mengetahui kira-kira gaya belajar mereka itu yang sesuai dengan mereka itu apa. Jadi ada 3 yang kemarin kategorinya itu ada visual, ada auditori, dan kinestetik. Kemudian yang kedua adalah tes riasat. Tes riasatnya lebih kepada minat bakatnya, kemudian dihubungkan dengan rekomendasi karir yang sesuai dengan minat dan bakat yang dia miliki. Nah selanjutnya jurus yang selanjutnya yang saya implementasikan yaitu jalur koneksi. Nah untuk jalur koneksi ini saya melakukan langsung individu pada salah satu siswa. Tidak perlu saya sebutkan siswanya siapa, tapi kasusnya yaitu siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Nah untuk teknik yang digunakan itu yaitu teknik realita. Tujuannya untuk membantu siswa melihat kenyataan, kemudian membuat pilihan yang tepat dan bertanggung jawab atas tindakannya seperti itu. Nah tahapannya ini mungkin untuk gambaran Bapak Ibu semuanya ya. Kalau dibilang sih kayak BK banget gitu ya, cuma sebenarnya secara sederhana itu sangat bisa kita aplikasikan dalam kita menjalankan tugas sebagai guru. Kalau yang pertama tahapan konselingnya itu pertama WOS. WOS itu kemarin lebih menanyakan terkait dengan harapan dia atau keinginan dia itu sebenarnya seperti apa. Misalkan dia sering terlambat,
Jadi harapan dia sebenarnya sih pengennya itu datang ke sekolah tidak terlambat ini. Kemudian ini itu kita melihat terus yang terjadi sekarang tuh gimana gitu. Ternyata yang terjadi dia masih sering terlambat gitu ya, datang ke sekolah kesiangan seperti itu. Kemudian kita evaluasi di sini adalah kenapa kok dia bisa kesiangan gitu. Kesiangannya mungkin karena pertama tidurnya malam, kemudian tidak menyiapkan peralatan sekolah sedari malam gitu ya. Jadi pagi-pagi itu baru menyiapkan sehingga terus akhirnya tidak siap dan menjadi kesiangan seperti itu. Kemudian plan ini lebih kepada setelah kita mengevaluasi tadi ya perilaku yang membawa kesiangan, kemudian kita mau ngapain nih gitu ya supaya besok kamu nggak kesiangan seperti itu. Nah kemarin ini saya praktekkan kepada siswa tersebut. Kemudian saya membuat rencana tindakan yang akan dilakukan untuk meminimalisir keterlambatannya dia. Apa saja itu? Salah satunya tadi tidur cepat. Karena memang siswa yang berkesakitan itu tidurnya biasanya malam jam 12 seperti itu. Jadi kemarin kita sepakat untuk tidurnya lebih cepat gitu. Jam 10 maksimal sudah tidur. Tapi nanti kita evaluasi juga apakah bisa berjalan atau enggak. Kemudian malam itu menyiapkan peralatan-peralatan yang mungkin akan dia gunakan di pagi hari seperti kaos kaki, terus seragam, helm, taruhnya di mana gitu ya, supaya besok ketika berangkat itu bisa langsung digunakan. Itu salah satu rencana yang kami buat gitu ya, kami diskusikan. Kemudian rencana akan dipraktekkan oleh anak bersangkutan. Kemudian hal ini nanti akan dievaluasi selama 1 minggu. Jadi nanti mungkin juga minta bantuan dari bapak ibu guru di kelas untuk memantau gitu ya, kira-kira bagaimana perkembangannya ketika setelah proses konseling ini. Jadi kalau ternyata memang ini berjalan atau ini efektif, berarti mungkin akan ada perubahan baik yang terjadi kepada anak ini gitu ya. Tapi kalau ternyata ini tidak berjalan, artinya solusi-solusi yang kemarin kita cari tahu itu mungkin memang nggak sesuai gitu ya dengan kondisi siswa. Jadi kita perlu gitu mencari solusi-solusi atau alternatif seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu untuk 7 jurus BK yang sudah saya implementasikan. Tapi saya mau implementasikan dulu sama teman-teman dari kenal koneksi di kelas berbeda. Kemudian Anda jadi koneksi dari koneksi ini saya melakukan konseling kepada siswa yang sering terlambat. Oke, ada pertanyaan? Berarti inti permasalahannya kan BK mencari akar masalah apa hal tersebut bisa terjadi gitu ya. Terus untuk jurus yang lain apakah sekiranya bisa diimplementasikan di sekolah ini atau sementara baru 2 jurus itu saja? Iya. Jadi sebenarnya pada dasarnya semua jurus ini sangat bisa kita implementasikan ke siswa. Kecuali tadi ya yang kolaborasi sama yang menata situasi mungkin itu kita sesama guru gitu ya. Jadi walaupun ibu sebagai guru bahasa Indonesia ini tetap bisa diaplikasikan gitu ya. Jadi kenapa sih kok kemarin saya diminta untuk mengikuti pelatihan ini sebagai fasilitator daerah gitu ya. Tujuannya sebenarnya untuk itu, pembahasan ke teman-teman sejawat, teman-teman sesama guru, agar tahu gitu, oh ada loh jurus BK ini dan ini bisa digunakan gitu ya untuk membantu Bapak Ibu guru ketika menangani permasalahan-permasalahan yang mungkin masih sangat bisa ditangani oleh guru mapel gitu ya. Jadi tidak selalu harus bukan karena nanti BK-nya nggak kerja gimana, bukan seperti itu ya. Tapi kalau kita dalam mengatasi permasalahan itu ada ring permasalahan gitu ya. Jadi kalau yang misalkan kayak pelanggaran disiplin ringan itu kan masih sangat bisa ditangani oleh Bapak Ibu guru di kelas ya. Misalkan masuk pelajaran Bapak Ibu terlambat gitu ya, itu kan masih sangat bisa ditegur oleh Bapak Ibu. Nah, tadi bisa nih pakai teknik yang jalin koneksi tadi gitu ya. Pertama kita tahu apa namanya penerapannya, kemudian selanjutnya seperti apa seperti itu, gitu ya. Kemudian kalau misalkan ini agak berat gitu ya permasalahannya, nah itu baru mungkin nanti harus melibatkan BK atau bahkan nanti kita bisa referral ke pihak lain, misalkan kalau di luar misalnya kriminal ya kita ke kepolisian gitu ya. Misalkan berkaitan sama narkoba ya mungkin ke BNN seperti itu.
yang mau ditanyakan? Sudah ya? Oke, sudah cukup jelas. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dalam mendampingi anak-anak kita di SMA Negeri 2 Sleman ini, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang optimal, gitu ya, Ibu Bapak semuanya. Bismillah, semoga ini menjadi apa ya, awal yang baik untuk kita bisa mendampingi mereka secara optimal lagi. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.